Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Gauragovinda Swami Niti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jaya Mudiraye Nasta Prayesva Rudrishu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Namastoke Bhaktir Bhavati Naistiki Vede Ramayane Chaiva Purane Bharate Tata Adavante Chamaditya Hari Sarvatra Viyate Mukam Parati Vachanam Pangam Nandayate Girim Yakripa Tamaham Vande Sri Guru Dinatami Paramananda Paramananda Devada Padunga Luti Makarando Paramananda Devada Padunga Luti Makarando Semakarando Srimad Bhagavate Mahamuni Krite Kemva Parameswara Shakya Vidya Varudyate Prakriti Susruti Tatsana Nigama Alpa Avitalitam Palam Sukhamita Gamrita Samyutam
Pibata Bhagavatam Rasamalayam Murabharashika Gurivamkaha Anatlopasanam Saksat Bhakti Yogam Savaksaye Lokasaganato Vidvam Chakrisattva Samhitam Yasyam Vai Suryamanayam Krishne Parama Purushe Bhakti-rupajate Pumsam Sampamavayapam Srimad Bhagavatam Puranamamam Yas Vaishnavanapriyam Yasmin Paramamamsam Ekamamalam Jnanam Param Piyati Tatra Jnana Viraga Bhakti Saitan Naiskarmyam Avishritam Taksuram Supatam Vicharapara Bhaktim Vincenaraha Artayam Brahma Sutranam Bharatata Vinirgaya Gayatri Vasarupaso Vedantam Parinamitam Sarva Vedishanam Saram Saram Samritam Sarva Vedanta Saram Sri Bhagavatam Nisyate Tatra Samrita Tiktasya Nanyasya Pratikvati Krishna Bhakti Rasa Swarup Sri Bhagavata Krishna Bhakti Rasa Swarup Sri Bhagavata Bhakti Veda Sandragate
Chandrayo Namo Namaste Sri Chaitanya Chandrayo Namo Namaste Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam memberikan informasi langsung tentang rasa bakti yang diperoleh dalam pengabdian cinta bakti rohani kepada Sri Krishna. Karena itu Srimad Bhagavatam berada di atas semua kesastraan Weda. Lalu Vyasadeva mengumpulkan semua kesimpulan-kesimpulan yang terdapat di dalam kitab suci Weda dan 108 Upanishad dan menempatkan kesimpulan-kesimpulan tersebut di dalam Vedanta Sutra. Di dalam Vedanta Sutra, penjelasan dari pengetahuan Weda dijelaskan secara panjang lebar dan Srimad Bhagavatam memberikan penjelasan yang sama yang telah yang kemudian dijelaskan di dalam 18.000 sloka Srimad Bhagavatam. Srila Vyasadeva mempresentasikan filsafat Vedanta Sutra untuk membebaskan roh-roh yang terikat seperti kita ini. Tetapi kita hendaknya jangan mendengarkan komentar ataupun ulasan dari Sankar Acharya. Karena kalau kita mendengarkan ulasan Vedanta Sutra dari Sri Sankaracharya, itu akan menghancurkan bakti kita. Cobalah untuk mengerti Srimad Bhagavatam dengan mendekati seorang Vaishnava Gaura Priyajana ataupun penyembah terkasih dari Sri Gauranga Prabhu, belajar Srimad Bhagavatam dari beliau, dan pada saat yang sama hendaknya kita berserah diri pada kaki Padma Sri Chaitanya Mahaprabhu. Siapapun yang tidak menerima kebenaran Srimad Bhagavatam ini, those who are not accepting this the truth of Srimad Bhagavatam, they are no better than Mlecha and Yawana. Mereka tidak lebih baik dari para Mlecha dan Yawana. Dan Yamara pasti akan menghukum mereka di neraka penjelmaan demi penjelmaan. So, this morning we will continue to read from Srimad Bhagavatam, third canto, chapter 28, verse number 6. Pagi ini kita akan melanjutkan membaca dari Srimad Bhagavatam, Skanda 3, bab 28, sloka 6. Ya. Bab 3, 28, 6. Swa Disnyanam Eka Dese Manasa Prana Dharanam Vaikunta Lilavidyanam Samadhanam Tatatmanam Swadhisnyanam Ekadese Swadhisnyanam Ekadese Manasa Pranadharana Vaikunta lila vidyanam Samadhanam tatatmana Swadhisnyanam
Swadhisnyanam ekadese. Swadhisnyanam ekadese. Swadhisnyanam ekadese. Swadhisnyanam ekadese. Manasaparamadharanam. Manasapranadaranam. Vaikunta lila vidyanam. Vaikunta lila vidyanam. Vaikunta lila vidyanam. Vaikunta lila vidyanam. Samadhanam tatatmana. Samadhanam tatatmana. Samadhanam tatatmana. Samadhanam tatatmana. Silakan dibaca. Swadhisnyanam ekadese. Swadhisnyanam ekadese. Manasapranadaranam. Manasapranadaranam. Vaikunta lila vidyanam. Samadhanam tatatmana. Samadhanam tatatmana. Swadhisnyanam ekadese. Swadhisnyanam ekadese. Manasapranadaranam. Manasapranadaranam. Vaikunta lila vidyanam. Vaikunta lila vidyanam. Samadhanam tatatmana. Samadhanam tatatmana. Swadhisnyanam ekadese. Swadhisnyanam ekadese. Manasapranadaranam. Manasapranadaranam. Vaikunta lila vidyanam. Vaikunta lila vidyanam. Samadhanam tatatmana. Samadhanam tatatmana. Swadhisnyanam ekadese. Manasapranadaranam. Vaikunta lila vidyanam. 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 Samadhanam tatatmana. Swadhisnyanam Swadhisnyanam. within the fetal air circle. Di dalam udara vital yang bergerak. Ekadese in one spot. Di dalam satu tempat. Manasa with the mind. Dengan pikiran. Prana the vital air. Udara itu. Dharanam fixing. Memantapkan. Vaikunta lila on the pastime of the Supreme Personality of Godhead. Api kehadapan personalitas lila rohani personalitas Tuhan Yang Maha Esa. Abhidyanam concentration.
memusatkan pikiran. Samadanam Samanam samadhi. Samadhi Tata Tata demikian. demikian Atmanam Atmanam atmanah Atmanam of the mind, dari pikiran. Artinya, fixing the vital air on the mind in one of the 6 circle of vital air circulation within the body. Thus, concentrating one's mind on the transcendental pastime of the Supreme Personality of Godhead is called samadhi or samadhana of the mind. Memantapkan udara hidup dan pikiran pada salah satu di antara 6 udara yang bergerak di dalam badan. Dengan demikian memusatkan pikiran pada lila rohani personalitas Tuhan Yang Maha Esa, maka itu disebut sebagai samadhi ataupun samadhana daripada pikiran. Jadi di dalam sloka ini menjelaskan tentang 6 udara hidup yang bergerak di dalam badan ini. Dan ya, pikiran dan udara hidup ini hendaknya pikiran hendaknya dipusatkan kepada lila rohani personalitas Tuhan Yang Maha Esa. Inilah yang disebut samadhi ataupun samadhana. Ya. Penjelasan dari Yang Mulia Berkoordinir Rohani Srila Prabhupada. There are 6 circle of vital air circulation within the body. Ada 6 udara ataupun udara utama yang bergerak ataupun berputar di dalam badan kita ini. The first circle is within the belly. Udara yang pertama ada pada perut. The second circle is in the area of the heart. Maka angin ataupun udara yang berputar ataupun yang bergerak yang kedua terdapat di dalam jantung kita. The third is in the area of the lungs. Ya, maka yang ketiga itu terdapat di dalam paru-paru kita. Ya. The fourth on the palate. Ya. Yang keempat pada lidah kita. Ya. The fifth between the eyebrow, dan yang kelima pada di antara kedua alis kita. Ya. And the highest, the sixth circle is about the brain. Dan kemudian yang keenam, yang tertinggi adalah berada di atas otak kita ataupun yang terdapat di ubun-ubun. Ya. One has to fix his mind, and the circulation of the vital air and those things of the transcendental pastime of the Supreme Lord. Dan seseorang hendaknya memusatkan udara yang bergerak ini dan pikirannya pada lila rohani personalitas Tuhan Yang Maha Esa. It is never mentioned that one should concentrate on the impersonal of void. Tidak pernah dijelaskan di dalam kitab suci manapun bahwa orang harus bermeditasi kepada kekosongan, ataupun impersonal. It is clearly stated Vaikuntha Lila, dan dengan jelas sekali dinyatakan di sini dengan kata Vaikuntha Lila. Lila mean pastime. Lila artinya adalah pastime, artinya lila rohani Tuhan. Unless the absolute truth, the personality of Godhead as transcendental activities, where is the scope for thinking of this pastime? Jadi kalau tidak personal Tuhan Yang Maha Esa, kalau tidak Tuhan mempunyai wujud personal, dan melakukan lila rohani beliau,
bagaimana mungkin orang dapat memusatkan pikirannya kepada lila rohani tersebut? Karena lila rohani ataupun kegiatan tidak bisa dilakukan ya dalam situasi kosong ataupun kekosongan. Ya, kalau sudah namanya kosong sudah ada apode kan? Ya. Jadi kalau Tuhan tidak mempunyai bentuk, bagaimana beliau memiliki lila melakukan kegiatan? Unless absolute truth, the personality of God has transcendental activities. Ya. Tanpa kebenaran mutlak, personality Tuhan yang Maha Esa memiliki aktivitas. Where is the scope of thinking of the pastime? Di mana ada kesempatan ataupun scope untuk ya berpikir tentang lila rohani tersebut. It is through the process of devotional service, adalah hanya melalui proses pelayanan cinta bakti rohani, chanting, ya, berjapa ataupun kita, and hearing, dan mendengarkan of the pastime of the Supreme Personality of Godhead, ya, yaitu apa dijelaskan dengan melakukan pelayanan bakti, dengan chanting ataupun menyanyi dan berjapa, dan mendengarkan lila rohani personality Tuhan yang Maha Esa, that one can achieve the concentration. Seseorang akan lebih mudah untuk dapat memusatkan pikirannya. As described in the Srimad Bhagavatam, sebagaimana dijelaskan di dalam Srimad Bhagavatam, the Lord appears and disappears according to his relationship with different devotees. Sebagaimana dijelaskan dalam Srimad Bhagavatam bahwa Tuhan muncul dan menghilang sesuai dengan hubungan beliau bersama para penyembahnya, berbagai macam penyembah murni beliau. The Vedic literature contain many narration of the Lord pastime, dan kesusastraan Weda itu ya mengandung ataupun terdiri dari banyak lila rohani Tuhan, ya, including the battlefield of Kurukshetra, termasuk di dalamnya adalah ya pertempuran di medan Kurukshetra, and historical fact relating to the life and precept of devotees, dan termasuk pula di dalamnya adalah ya sejarah-sejarah ya, kenyataan yang menghubungkan antara kehidupan para penyembah ya dengan personal Tuhan yang Maha Esa, seperti ya Prahlad Maharaj, Dhruva Maharaj, dan Ambarish Maharaj. One need only concentrate his mind on one of such a narration and become always absorbed in its thoughts. Ya. Seseorang hanya perlu memusatkan pikirannya pada salah satu di antara uraian-uraian tersebut dan menjadikan pikirannya selalu kusuk ya di dalam berpikir tentang Tuhan. Then he will be in samadhi atau samadhina. Ya. Dan hanya dengan cara demikian, ya seseorang bisa dalam keadaan samadhi ataupun samadhi. Not an samadhi bukanlah ya samadhi is not an artificial bodily state. Samadhi itu bukan suatu tataran ya keadaan badan tertentu. It is the state achieved when the mind is spiritually absorbed in thought of the Supreme Personality of Godhead. Jadi samadhi itu adalah suatu keadaan ataupun suatu tataran ya ketika pikiran menjadi sepenuhnya kusuk
ya, di dalam berpikir tentang personalitas Tuhan yang Maha Esa. So, di dalam sloka dan dalam penjelasan ini, setelah Prabhupada ya, ataupun menjelaskan dua hal ini, ada tiga hal dijelaskan di sini. Ada tentang 6 jenis udara hidup, ya, tentang pikiran, dan tentang lila rohani Tuhan yang Maha Esa. Ya. Jadi titik penekanan dari sloka ini adalah Vaikunta Lila Vidyana sama Dinam Tatat Mana. Ya. Jadi udara hidup, 6 jenis udara hidup ini dan pikiran hendaknya ditujukan untuk selalu kusuk berpikir tentang lila rohani Tuhan yang Maha Esa. Ketika pikiran kita menjadi kusuk, ya, udara hidup, pikiran udara hidup dan pikiran kita ini kusuk dalam berpikir tentang lila rohani Tuhan yang Maha Esa, maka itulah yang disebut sebagai samadhi. Ya. Samadhi artinya kekusukan berpikir. Ya. Jadi Srila Prabhupada juga menekankan bahwa samadhi itu bukan, ya, situasi atau keadaan daripada, ya, gerak daripada badan, ya, dengan diam ataupun, ya, tanpa bergerak, itu disebut samadhi. Ya, walaupun badan mungkin tidak bergerak, tapi pikirannya kalau melayang ke sana kemari, ya, berpindah dari satu objek ke objek material di dunia ini, maka itu bukan samadhi artinya. Karena samadhi seperti dijelaskan oleh Srila Prabhupada di sini, yaitu memusatkan pikiran udara hidup kita ini pada, pertama, pengabdian cinta bakti rohani kepada devotional service atau pelayanan cinta bakti rohani. Yang kedua dijelaskan adalah chanting, ya, ataupun kirtan, ya. Yang ketiga di sini dijelaskan adalah hearing, mendengarkan, ya. Tentang apa? Tentang Vaikunta Lila, tentang lila rohani personal Tuhan yang Maha Esa di dunia rohani, ataupun ketika beliau melaksanakan lila rohani beliau di dunia material ini, seperti di Vrindavan, ya, di Mathura, di Dwaraka, Kurukshetra, dan Sri Chaitanya Mahaprabhu melaksanakan lila rohani beliau juga di Navadvip, di Vrindavan, di Jagannath Puri, dan juga beliau berkeliling, ya, hampir seluruh India, khususnya India Selatan dan sampai Vrindavan juga seperti itu. Jadi semua, jika pikiran kita ini kusuk selalu di dalam lila rohani Tuhan, ya, maka itulah yang disebut samadhi dalam arti yang sebenarnya. Ya. Jadi yang pertama di sini dijelaskan adalah pelayanan cinta bakti rohani. Ya, seperti dalam Bhagavad Gita, Sri Krishna menjelaskan Bhakti Amam Abhijanati. Ya. Aku hanya bisa dimengerti ataupun dicapai dengan bakti, tidak dengan cara lain, tidak dengan cara meditasi, tidak dengan cara karma, gyana, ataupun cara-cara yang lainnya. Ya, beliau hanya bisa dimengerti dengan cara bakti. Ya. Jadi bakti ini sangat luas, ya, dan bakti ini juga termasuk di dalamnya 9 proses bakti, dari Sravanam, Kirtanam, ya, Smaranam, Vandanam, Dasyam, ya, Sakyam, Atmanvedana, ya. Jadi ini dijelaskan 9 proses bakti, ya, yang bisa diikuti. Hanya dengan melakukan salah satu saja dari 9 cara bakti ini, maka orang bisa mencapai kesempurnaan. Ya. Sudah dijelaskan, sudah sering kita dengarkan, sering juga kita jelaskan bahwa hanya dengan kirtan saja ataupun dengan menyampaikan, ya, Bhagavatam, Sukadeva Goswami mencapai kesempurnaannya. Ya. Dan hanya dengan Sravanam, hanya dengan mendengarkan,
Parikit Maharat mencapai kesempurnaan, mencapai pembebasan, mencapai kesadaran tertinggi, menjadi sadar sepenuhnya akan Krishna. Dengan Smaranam, siapa? Hah? Prahlad apa Akrura? Prahlad ya. Prahlad, beliau dalam keadaan kesulitan apapun, dalam ancaman maut yang paling berbahaya sekalipun, beliau hanya ingat Tuhan Sri Wisnu. Ya. Dan ketika beliau diancam diberikan makanan yang sudah berisi racun, beliau hanya mengingat Tuhan, mempersembahkan prasad itu, ya, dan racunnya dinetralisir oleh Tuhan. Ya, dia makan prasad, dia menjadi lebih sehat. Ya. Ketika dia diinjak oleh gajah, hanya ingat dengan Tuhan Sri Wisnu. Ketika dia dibuang dari tebing yang tinggi, di bawahnya ada batu yang tajam-tajam seperti itu. Tapi ketika dia dilempar seperti itu, dia hanya ingat Tuhan Sri Wisnu, maka Tuhan Sri Wisnu yang mengambilnya seperti itu. Jadi dalam setiap saat, setiap langkah, ya, Prahlad Maharaj tidak pernah lupa sesaat pun pada Tuhan. Ya. Jika kita juga bisa memusatkan pikiran kita pada salah satu lila rohani Tuhan seperti dijelaskan oleh Prabhupada di sini, maka itulah keadaan samadhi. Dan ketika sampai akhir hidup kita ingat dengan salah satu dari lila rohani Tuhan ini, maka kita mencapai sukses tertinggi dalam kehidupan kita sebagai manusia. Ya. Jadi kemudian Dasyam, siapa Dasyam? Hanamandi, ya, melakukan melayani kaki Padma Tuhan. Ya. Kemudian apalagi? Ya. Wandanam, ya, menyampaikan doa-doa. Siapa itu? Akrura, ya. Kemudian Sakyam, ya, Arjuna. Kemudian Atman Wedana, Bali Maharaj, ya, juga Ambarish Maharaj juga bisa dijelaskan sebagai, ya, karena beliau juga mempersembahkan segala-galanya, pikirannya, tangannya, kakinya, segala sesuatu hanya digunakan untuk melakukan pelayanan kepada personal Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Jadi karena itu kerajaan beliau sangat makmur, sangat tenang dan damai, karena seluruh kerajaan itu dilindungi oleh Cakra Sudarsana. Ya. Jadi seluruh kerajaan itu dilindungi. Ya. Dan di dunia material ini setiap orang mendapatkan perlindungan dari objek pujaannya masing-masing. Kalau memuja para dewa, mereka selalu dilindungi oleh para dewa. Ya. Kalau mereka memuja, ya, Putakala, hantu dan sebagainya, maka yang mengikuti mereka juga seperti itu. Ya. Terus mau pilih yang mana? Hah? Bahkan hanya dengan, ya, ini ada cerita yang dijelaskan seorang yang sebenarnya waktunya untuk diambil oleh Yamaraj atau oleh utusannya semestinya pada hari itu, tapi dia pergi ke hutan, dan ketika sampai di hutan dia sudah mengumpulkan kayu api, dan kemudian di sana ada tulasi, karena dia mengerti juga bahwa tulasi itu sangat baik untuk memuja gitu. Dia memetik juga tulasi yang banyak itu dan dia ditaruh di atas kepalanya. Ya. Dan kemudian dia berjalan akan menuju ke rumah seorang brahmana untuk jual kayu api dan menyampaikan tulasi itu. Ya. Dan dia sudah diikuti oleh mestinya dia akan meninggal dengan dipatuk oleh ular, oleh kobra seperti itu. Tapi karena ada tulasi di atas kepalanya, jadi tidak ada kesempatan untuk itu. Jadi para Yamaduta itu tidak mempunyai kesempatan, karena mereka sudah diingatkan bahwa di mana ada orang membawa tulasi atau memakai kalung tulasi dan sebagainya, itu tidak boleh diganggu seperti itu. Ya. Hanya dengan melakukan pelayanan kecil itu saja dia diselamatkan dari maut, seperti itu kan. Ya.
Karena itu, ya, kita hendaknya selalu memantapkan diri kita di dalam pelayanan bakti ini. Setiap kesempatan yang kita peroleh, ya, hendaknya kita gunakan selalu untuk melakukan pelayanan bakti. Seperti itu. Karena itulah pentingnya pelayanan bakti itu. Ya. Sini juga ada kutipan yang menjelaskan betapa pentingnya pelayanan bakti itu. Ya. Bhagavan Brahma Karta Kasne Natrir Aviksya Manisaya Tat Adya Vasyat Kutasto Ratir Atma Yato Bhavet. With determination, Brahma carefully examined the entire Vedas 3 times. Ya. Dengan penuh keteguhan hati, Brahma dengan hati-hati sekali menguji seluruh kesastrian Veda 3 kali, and ascertained through his intellect the method which produced attachment for the Supreme Atma, Srimad Bhagavatam. Ya. Dan kemudian memastikan bahwa hanya mulai kecerdasan, ya, intellect the method, ya, hanya melalui kecerdasan ataupun yang kemudian menghasilkan keterikatan pada personal Tuhan Yang Maha Esa, ya. Jadi setelah beliau menguji, ya, kesastrian Veda 3 kali, ya, untuk mencapai kesimpulan mana yang terbaik begitu. Ya, jadi kesimpulannya adalah bagaimana kita mengembangkan keterikatan pada personal Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana seorang dapat mengembangkan keterikatan pada personal Tuhan Yang Maha Esa? Ya, adalah melalui bakti. By this conclusive statement, it is clear that only bhakti can award the highest goal of life. Jadi melalui kesimpulan ini, ya, dapat dinyatakan ataupun dapat disimpulkan bahwa dalam melalui kesimpulan pernyataan yang konklusif ini, kesimpulan ini dengan jelas dinyatakan bahwa hanya melalui bakti, hanya bakti dapat memberikan, ya, tujuan tertinggi ataupun paramartha, and not other process such as karma, jnana, etc. Jadi bukan proses-proses yang lain termasuk jnana, ya, karma ataupun yang lainnya. Pure bhakti is not attainable without strada. Dan bakti yang murni itu tidak akan pernah bisa dicapai, ya, tanpa didasari oleh strada ataupun keyakinan, ya, which possess the understanding of the explanation of sastra, yang mengandung di dalamnya, strada itu mengandung juga di dalamnya pemahaman terhadap penjelasan kitab suci. Ya. Jadi strada ini, ya, pertama kita harus yakin sepenuhnya dengan apa yang dijelaskan, disampaikan oleh kitab suci, ya. Dan kemudian kita harus yakin sepenuhnya dengan guru, sadhu guru Vaishnava, ya. Karena tanpa tuntunan dari sadhu guru Vaishnava, kita juga tidak akan bisa memahami apa kesimpulan-kesimpulan dari sastra tersebut. Complete with longing for Bhagavan Madhurya pastime. Dan kemudian ini memuncak kepada kerinduan kita untuk mendengarkan lila rohani Tuhan Yang Maha Esa. Even if that kind of strada is manifest, bahkan ketika strada keyakinan seperti itu sudah muncul, without the association of devotee,
tanpa bergaul, tanpa pergaulan dengan para penyembah Harikata, which is distinguished by Sravanam and Kirtanam, will not arise. Ya, jadi tanpa, walaupun kita sudah memiliki syarat terhadap sastra, tapi tanpa tuntunan ataupun pergaulan dengan para penyembah murni Tuhan, ya, maka Harikata, ya, yang membedakan antara Sravanam dan Kirtanam tidak akan muncul di dalam hati kita. Jadi kita hanya bisa mengembangkan bakti ini dan keyakinan kita ini di dalam pergaulan dengan para penyembah murni Tuhan. Itu yang pertama yang dijelaskan. Yang kedua, ya, tentang chanting, ya, ataupun chanting ini termasuk berjapa, termasuk kirtan. Karena chanting artinya mengucapkan, dan chanting juga termasuk menyampaikan Srimad Bhagavatam ini, ya, seperti itu. Karena itu di dalam Sisthataka yang pertama, Sri Chaitanya Mahaprabhu sudah menjelaskan, ya, Ketudar Janam Bahanawagni Nivarpanam Sreya Karivachandrika Vitaranam Vidyavadu Jivanam Anandam Buddhivadanam Pratipadam Purnamrita Swadanam Sarvatma Snapanam Param Vijayate Sri Krishna Sankirtanam. Param Vijayate Sri Krishna Sankirtanam. Semoga ada kejayaan, ya, kemenangan, ya, atas Harinam Sankirtan. Ya. Di dalam sloka ini, ya, dijelaskan sloka ini mengandung 7 klaim ataupun 7, ya, manfaat yang dapat dicapai dengan melakukan kirtan ataupun, ya, mengucapkan nama suci ini dengan chanting ini, ya. Yang pertama, Ceto Darpana Marjana, ya. Dengan mengucapkan nama suci Tuhan ini, ya, dan pengucapan nama suci Tuhan juga ada 3 tingkatan, ya. Ada nama aparat, ada nama abas, ya, dan sudana, ya. Jadi sesuai dengan tingkatan kita di dalam proses berjapa ini ataupun mengucapkan nama suci ini, ya, kita akan merasakan seberapa besar manfaat yang kita peroleh, ya, ketika kita mengucapkan nama suci ini, ya. Yang pertama adalah Ceto dan Panamarjanam, ya. Jadi hati kita ini, pikiran kita ini diibaratkan seperti cermin, ya. Jadi pengucapan nama suci ini, kirtan, japa, mendengar, kemudian menyampaikan Bhagavatam dan sebagainya seperti itu. Karena ini juga termasuk kirtan, ya. Maka itu akan membersihkan debu yang menutupi hati dan pikiran kita, ya. Ibaratnya kalau debu, cermin itu penuh dengan debu, apakah kita bisa melihat wajah kita di sana? Ya, karena itu ini yang pertama dilaksanakan, cleansing the heart, ya, the mirror of the heart, membersihkan, ya, cermin hati dan pikiran kita. Semakin kusuk japa kita, semakin baik kirtan kita, ya, semakin baik penyampaian kita, maka akan semakin cepat pembersihan itu dilakukan. Seperti itu. Ketika hati kita sudah sepenuhnya bersih murni, ya, Srila Gurudev sering menjelaskan bahwa, ya, maka Krishna dapat bercermin di sana, ya. Bahkan Krishna bukan lagi melihat bayangan beliau di sana. Kalau kita bercermin kan kita melihat bayangan kita di sana. Karena itu hati adalah dibalaskan cermin. Dan Bhagawan Sri Krishna melihat diri beliau di sana, bukan bayangan beliau di sana dijelaskan, ya. Karena itu marilah kita hendaknya berusaha dengan sebaik-baiknya ketika kita berjapa, ketika kita kirtan, ketika kita menyampaikan, membacakan Bhagavad Gita, Bhagavatam ataupun yang lain menyampaikan kelas, hendaknya dengan penuh cinta bakti, dengan penuh kekhusyukan. Karena ini adalah proses bakti, ya.
Karena itu hendaknya dilakukan dengan sebaik-baiknya supaya memberikan manfaat yang besar seperti itu. Ya. Yang kedua, ceta darpana marjana, bahana wagni niwarpana. Ketika ya cermin hati dan pikiran kita sudah dibersihkan, maka ya bahana itu dapat memadamkan api kebakaran material. Apa yang disebut dengan api kebakaran material? Yaitu membakar habis reaksi-reaksi dosa dan keinginan-keinginan untuk kepuasan indria. Ya, itu nama suci itu diibaratkan seperti api yang akan membakar ya semua reaksi dosa ini dengan habis seperti itu. Tapi di sisi lain, ya keinginan-keinginan material ini juga disebut sebagai api yang membakar kita seperti itu. Ya. Bahana nirwana. Kemudian Sriya Kariwa Chandrika. Yang ketiga, ketika hati sudah disucikan, pikiran kita sudah disucikan, maka reaksi-reaksi dosa sudah dibersihkan, ya. Maka kemudian berikutnya apa? Kita merasakan ya seperti di musim kemarau, siang hari itu panas sekali. Kemudian ketika malam hari ya bulan purnama, kemudian suasana yang tenang, ya, maka Sriya Kariwa Chandrika itu sinar bulan yang menyejukkan, dijelaskan. Jadi, ya, ketika hati, pikiran sudah disucikan, reaksi dosa sudah dibersihkan, maka bulan, ya, kita mendapatkan kesejukan, kedamaian seperti itu. Dan berikutnya kita merasakan kebahagiaan. Ya, orang akan menjadi lebih tunduk hati. Kalau setelah mengikuti proses kesadaran Krishna ini, hati kita tidak menjadi tunduk, kita menjadi bahkan lebih bangga, lebih sombong lagi. Artinya kita ada something wrong dalam pelaksanaan proses kita ini. Ya. Mestinya karena itu jelasan Widya Wadu Jiwana. Setelah Gurudev ketika beliau menjelaskan hal ini, beliau menaruh cadar dia di atas kepala beliau dan menirukan bagaimana seorang gadis yang baru menikah, baru masuk ke rumah mertua, itu dia menunjukkan rasa yang tunduk hati sekali, menutupi kepala dan ya berjalan dengan perlahan dan dengan rasa tunduk hati seperti itu. Inilah yang disebut dengan Wadu Jiwana. Wadu Jiwana. Wadu artinya orang yang baru menikah, itu dijelaskan. Jadi dia menunjukkan ya menjadi hatinya sangat lembut dan tunduk hati seperti itu. Ya. Dan kemudian dia dapat menikmati kebahagiaan rohani. Ya. Bahkan kebahagiaan rohani ini semakin luas seperti itu. Jadi inilah yang diperoleh ketika kita melaksanakan ya pengucapan nama suci ini. Begitu pentingnya, begitu mulianya, begitu banyak hasil yang diperoleh. Dijelaskan di situ 7 hal yang akan diperoleh ketika kita melakukannya dengan baik. Ya. Jadi inilah pentingnya kita untuk selalu ya mereview chanting kita, japa kita. Mari kita selalu memperbaiki japa kita, bukan japa malanya yang terus setiap hari diperbaiki ya. Ya. Padahal sudah baik begitu ya. Kalau ada yang putus itu baru boleh diperbaiki. Artinya kita memperbaiki apa? Pengucapan nama suci yang diperbaiki, konsentrasi pikirannya diperbaiki. Kan waktu ini sudah diadakan japa retreat ya, japa asraya, ya. Siapa yang ke japa asraya? Cool, join this japa asraya program, ya. So sudah dipraktekkan, already practice nicely. How is your japa now? Kita hari berapa? Ya, become better. Yes. Yeah, should be. Otherwise, what? No benefit to attending the Japasraya, yeah. Yeah. So therefore, we have to always, yeah, try to, yeah, increase the quality of our
chanting. Yeah. And Gurudev Srila Prabhupada always emphasize when we chanting the holy name, we don't need to thinking about anything. Yeah, just concentrate to hear the mantra or the word come out from our tongue, from our mouth. Yeah. Jadi Srila Prabhupada, Srila Gurudev selalu menekankan, ketika kita berjapa, tidak masalah apakah kita sedang berada di hadapan arca ataupun di mana gitu. Yang terpenting adalah kita mendengarkan kembali suara nama suci yang kita ucapkan. Ya. Kalau kita mendengarkan kembali ucapan Maha Mantra ini yang kita ucapkan, maka otomatis kita menjadi samadhi. Itu jelaskan. Jadi kita tidak perlu duduk memusatkan pikiran dulu, begitu baru kita mengucapkan. Karena langsung aja mengucapkan nama suci itu. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Kalau kita bisa berjapa dengan mood, dengan pelan seperti ini, dan kita hanya mendengarkan nama suci ini, itulah artinya kita sudah berada dalam keadaan samadhi gitu. Kita tidak perlu pergi ke Gunung Agung atau Gunung Batur, ke alas Kedaton, kalau Kedaton berat di sana, nggak bisa meditasi di sana, ataupun kau hutan sange gitu, ya, nggak bisa meditasi di sana, diganggu oleh monyet, ya. Tapi dimanapun kita berada, kita bisa meditasi sepanjang kita mengucapkan nama suci dengan baik seperti itu. Ya, jadi inilah yang ya, disebut dengan chanting, mengucapkan nama suci dengan sebaik-baiknya, dan seperti itu. Dan kemudian hearing, ya, seperti sekarang Prabu dan Mataji duduk di sini untuk hearing, untuk mendengarkan, ya, mendengarkan Srimad Bhagavatam, mendengarkan ya lila rohani Sri Krishna seperti Sri Gaurama Prabhu seperti itu. Jadi bakti, ya, kemudian chanting, kirtan dan berjapa, ya, dan mendengarkan. Ini yang dijelaskan oleh Srila Prabhupada di sini, ya. Devotional service, chanting and hearing, ya, of the pastime of the Supreme Lord, ya, mendengarkan tentang lila rohani personal Tuhan yang Maha Esa. That one can achieve the concentration. Hanya dengan melakukan 4 hal ini, kita mencapai pemusatan pikiran dengan baik, artinya samadhi. Ya. Seperti sekarang saat ini, Prabu dan Mataji sebenarnya sudah berada dalam keadaan samadhi. Ya, ya apa enggak? Ya, ya. Karena semuanya duduk dengan tenang, dengan damai dan mendengarkan seperti itu. Ya. Sebagaimana dijelaskan di dalam Srimad Bhagavatam, bermacam lila rohani Tuhan yang Maha Esa. Ya, hanya dengan mendengarkan tentang lila rohani Tuhan yang Maha Esa, bahkan ibu-ibu yang tidak pernah sekolah pun, ya, sangat dicintai oleh personalitas Tuhan yang Maha Esa. Ya, siapa mereka ini? Dalam Srimad Bhagavatam, yaitu istri para Brahmana, ya. Jadi istri para Brahmana ini bahkan dari kecil mereka, mungkin waktu kecil dia dengan ibunya pergi ke Brindawan, ke pasar begitu, ya. Dan di pasar itu tidak seperti di pasar kita ini, ya, ada berbagai macam gosip dan ya percakapan yang didengarkan. Ya, di pasar-pasar Brindawan, ya, para pedagang dan pembeli di sana hanya khusus mendengarkan, ya, bercerita dan mendengarkan tentang lila rohani Sri Krishna. Karena di Brindawan Sri Krishna, lila rohani Sri Krishna menjadi pusat daripada perhatian semua penduduk Brindawan.
Bukan hanya manusia saja, termasuk sapi-sapi, binatang, burung, bahkan pohon-pohon pun ya memusatkan perhatian mereka ya kepada Sri Krishna. Karena itu apapun yang ya hari kemarinnya Sri Krishna lakukan kegiatannya, dan besoknya mereka bercerita di pasar, dan ibu-ibu dan anak-anaknya ini mendengarkan cerita itu begitu. Dan setelah dia dewasa juga dia datang ke pasar juga mendengarkannya. Ya, karena itu ibu-ibu istri para brahmana ini mereka tersucikan hati dan pikirannya, sehingga dia tertarik untuk bisa memperoleh darshan langsung dengan Sri Krishna. Ya. Karena Sri Krishna tahu bahwa ya para istri brahmana ini mengembangkan ketertarikan yang sangat besar untuk bisa ya memperoleh darshan dari beliau. Karena itu setelah lila Sri Krishna mencuri pakaian para gopi, ya, kemudian setelah itu beliau pindah ke hutan berikutnya untuk melanjutkan menggembalakan anak-anak sapi. Dan ketika itu sudah siang hari dan sudah dekat dengan kampung para brahmana, ya. Dan Sri Krishna memberitahu kepada teman-teman beliau, datanglah sekarang ke rumah para brahmana, dan para brahmana ini sedang mereka mempersiapkan korban suci ataupun sedang akan melakukan puja. Datanglah kepada mereka untuk minta makanan seperti itu. Karena itu sudah siang, dan katakan ya ini ya bahwa Krishna dan Balarama ada di tengah hutan yang terdekat, dan kami semua dalam keadaan lapar, mohon diberikan kami sedekah makanan seperti itu. Tapi para brahmana karena ya khusyuk untuk melaksanakan ya para semata brahmana itu melaksanakan puja dan sebagainya, mereka sama sekali tidak ya menanggapi, bahkan mengusir mereka. Yatnya belum selesai kamu sudah minta makan begitu, ya. Mestinya kan setelah yatnya baru ada persembahan, baru ada prasad begitu, ya. Maka mereka kembali lagi ya ke tengah hutan dan menyampaikan mereka tidak mau memberikan apapun seperti itu. Kemudian Sri Krishna menyampaikan lagi kepada teman-temannya, sekarang datanglah kepada ibu-ibu ya istri para brahmana itu, karena ini sudah siang hari, pasti mereka sudah selesai masak begitu, dan bilang bahwa Krishna dan Balarama ada di tengah hutan terdekat, mereka sedang dalam keadaan lapar, kami juga lapar seperti itu. Maka mereka datang lagi ke rumah yang sama, tapi mereka datang kepada ibu-ibu ya istri para brahmana itu, karena mereka sudah selesai mempersiapkan ya persembahan dan sebagainya seperti itu. Ketika para anak-anak gembala sapi ini, teman-teman Krishna dan Balaram datang ke sana dan menyampaikan apa yang diinginkan seperti itu, maka mereka segera mempersiapkan, oh ya Krishna Balaram ada di tengah hutan, ya kami akan segera berangkat gitu. Dan semua masakan yang sudah dibuat itu dibawa ke tengah hutan, ya. Dan mereka melayani Krishna dan Balaram dan semua anak-anak gembala sapi itu, ya, memberikan boga ataupun makanan dengan lezat semuanya seperti itu. Mereka semua terpuaskan. Dan ketika mereka sudah selesai untuk menikmati boga dan persembahan itu, ya, maka Krishna kemudian menyuruh, sekarang ibu kembalilah pulang, ya, karena kamu sudah memberikan makanan ini, kami berterima kasih begitu. Tapi mereka mengatakan, kami waktu berangkat kami dihalangi oleh suami, oleh keluarga, oleh orang tua, dan kami memaksa ke sini, ya. Dan kalau saya balik pulang lagi, pasti mereka tidak akan mau menerima kami. Karena itu kami ingin tetap bersama Anda di sini gitu. Tapi Krishna mengatakan, jangan takut, saya akan mengatur. Ketika kamu kembali lagi, mereka akan menerima kalian dengan baik seperti itu. Karena sekarang belum waktunya, kami akan berkeliling terus di tengah hutan seperti itu. Dan Anda adalah ibu-ibu, mempunyai tanggung jawab di rumah tangga dan sebagainya. Karena itu kembalilah ke sana seperti itu. Dan mereka mengikuti perintah Krishna. Dan ketika mereka kembali, yang tadinya marah-marah, diusir dan sebagainya, setelah kembali mereka disambut dengan baik.
Ya, bahkan suami mereka, para Brahmana yang tadinya menolak untuk memberikan sedekah makanan kepada anak-anak gembala sapi itu sekarang menyesali dirinya. Ya, oh saya begitu bangga menganggap diri saya sebagai Brahmana yang sangat hebat, sangat terpelajar seperti itu. Tapi saya tidak memperoleh kesempatan untuk mendapatkan darshan dengan Sri Krishna. Bahkan saya tidak mengerti siapa itu Krishna dan Balaram. Saya berpikir bahwa mereka adalah salah satu di antara anak-anak gembala sapi ini, seperti itu. Dan mereka memuji istri-istri mereka yang memperoleh kesempatan untuk darshan dan bergaul langsung dengan peserta Tuhan Yang Maha Esa, seperti itu. Ya. Jadi inilah hanya dengan mendengarkan, ya, mereka mengembangkan cinta bakti rohani, mengembangkan kedekatan yang begitu besar kepada Sri Krishna. Karena itu Sri Krishna datang untuk menerima pelayanan langsung kepada mereka. Ya. Begitu pula ketika kita mengembangkan cinta bakti rohani, pelayanan dengan sebaik-baiknya, berjapa dengan baik, kirtan dengan penuh, ya, khidmat seperti itu. Ya, bukan untuk show up, oh suara saya yang paling baik dan sebagainya, seperti itu, ya. Kirtan yang terbaik adalah untuk memuaskan Tuhan Yang Maha Esa, untuk memuaskan Sri Gauranga Mahaprabhu, bukan untuk memuaskan pendengar. Ya. Krishna tuste jagat tusta. Kalau Krishna puas dengan persembahan yang kita lakukan, baik dengan kirtan, dengan japa, dengan arcana, dengan, ya, kalau ibu-ibu mungkin masak di dapur seperti itu. Ya. Ketika para mataji masak di dapur, apalagi di rumah ataupun di ashram, sebelum masak berdoalah kepada guru dan Srimati Radharani. Ya. Karena hanya Srimati Radharani yang bisa masak untuk memuaskan kepada Sri Krishna ataupun kepada Ibu Yasoda, berdoa seperti itu. Ya. Baik, ketika beliau menuntun para mataji, ya, memberikan karunia untuk bisa melakukan pelayanan dengan baik, pasti, ya, boganya ataupun hasil masakannya akan menjadi jempolan. Ya. Tapi kalau waktu masak tidak konsentrasi, bahkan ngerumpi, gosip begitu, ya, tidak konsentrasi, ya, pasti, ya, ada kesalahan. Mungkin, ya, mestinya membuat sweet rice menjadi salt rice, gitu, ya. Mestinya mengisi gula terus garam yang diisi, seperti itu, ya. Mestinya sweet rice atau nasi manis menjadi nasi pakar, gitu, kan? Ataupun nasi hambar karena lupa ngisi gula, ya. Ya, saya mendapatkan sweet rice yang tidak sweet, begitu, ya. Ataupun kadang-kadang menjadi nasi susu karena nasinya itu belum hancur, ya. Artinya hanya nasi yang direndam susu saja, begitu. Karena sweet rice itu belajar pada Prabhu Nandakishore bagaimana buat sweet rice yang baik, ya, Prabhu. Ya. How to make the real sweet rice. Ya, ya, how to make real khichdi, ya, how to make real halwa, ya. Jadi para mataji ataupun Prabhu bisa belajar pada Prabhu Nandakishore. Walaupun beliau brahmachari, beliau jago masak, ya. Karena pelayanan beliau di Gadagiri itu, ya. Walaupun juga kadang beliau preaching keliling Sankirtan dan sebagainya, tapi, ya, lebih sering beliau oleh guru Mada suruh masak, seperti itu. Ya. Jadi inilah yang harus kita perhatikan dalam kegiatan kita, hendaknya dilakukan dengan sangat serius, dengan penuh perhatian. Ya, berjapa juga begitu, dengan serius, penuh perhatian, ya, mendengarkan juga. Ya, sekarang ini saya mau menyampaikan di sini, membacakan Srimad Bhagavatam ini, Prabhu Mataji mendengarkan, ini juga proses bakti yang sedang kita lakukan, seperti itu. Ya. Ketika kita melakukannya dengan baik, dengan serius, dengan penuh konsentrasi, maka ada sesuatu yang menempel dalam ingatan kita, seperti itu. Ya. Ketika apa yang kita dengarkan, seperti Prabhupada mengatakan, kalau kita ingat dalam salah satu saja lila rohani ini,
maka ya sepanjang hidup kita bisa mencapai samadhi, bahkan pada akhir hidup kita juga mencapai samadhi. Ya, seperti itu ya. Jadi caranya mudah kan? Ya, ya oke. Ini sudah hampir 1 jam. Ya, ya. Kita akhiri sampai di sini. Kalau mungkin ada pertanyaan ataupun komentar, disilakan. Karena ada buka puasa juga kan. Ya. Ya, karena ini juga ada buku Guru Tatwa yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi Prabu dan Mataji yang ingin memiliki buku ini, ya bisa. Dan kalau ada yang punya lebih uang gitu ataupun laksmi sedikit, boleh disumbang untuk bisa mencetak berikutnya. Kalau masih belum ada dana saat ini, belum punya bekal begitu, silahkan diambil. Yang penting, lebih penting dibaca begitu. Ya, ya. Walaupun memberikan donation, tapi kalau bukunya tidak dibaca, manfaatnya kurang begitu. Ya. Walaupun mungkin tidak memberikan donation, kalau rajin membaca bukunya, akhirnya mengerti siapa diri kita sebagai murid, apa kewajiban kita pada guru, ya apa kualifikasi guru dan sebagainya. Jelaskan tentang Guru Tatwa. Hari Krishna, Ya. ininya kalau sumbangan buku ini sebenarnya nanti untuk asram, karena waktunya tak sudah ada yang membantu untuk cetak itu. Ya, ya apalagi itu seperti itu. Jadi berapapun ada donation atas buku ini dipersembahkan kepada asram. Ya, mau apakah untuk pelayanan sehari-hari ataupun untuk di suite ke pembangunan semuanya itu disilakan ya. Hare Krishna. Hare Krishna. Tidak ada pertanyaan atau komentar, kita akhiri sampai di sini ya. Srimad Bhagavatam Purana